Kabar. Nah, Itu. kenalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya dari jurusan TKP dari kelas TKP 2 dari SMK Terusara Bawari. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil uji kompetensi jurusan okupasi junior desain grafis. Dan yang pertama itu daftar isi pertama yaitu pengantar, yang kedua adalah maksud dan tujuan, yang ketiga brief dan tugas, yang keempat adalah pembuatan logo, yang kelima adalah feed Instagram, dan yang keenam adalah penutup. Pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu uji kompetensi. Uji kompetensi keahlian atau UKK, biasa disebut seperti itu, adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan kompetensi peserta didik atau tenaga kerja dalam bidang keahlian yang relevan dengan industri tertentu. Yang pertama, maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu saya rekap ada 3. Yang pertama adalah menyesuaikan standar industri. Ujian ini mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI atau standar industri lainnya, sehingga peserta yang diuji berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan kerja. Yang kedua, menjadi bukti kelayakan profesional. Sertifikat kompetensi yang diperoleh menjadi bukti bahwa seseorang layak bekerja di bidang tertentu secara profesional. Yang ketiga adalah menilai kompetensi kerja. Untuk memastikan bahwa peserta memiliki pengetahuan yang sesuai dan skill dan juga sikap kerja dengan kebutuhan dunia industri. Ya, setelahnya adalah kita masuk ke dalam praktek uji kompetensi. Jadi yang pertama saya kerjakan adalah tentu kita dikasih briefing untuk mengerjakan tugas. Nah, kita sebelumnya sudah dibekali dengan beberapa latihan, yaitu latihan LKSN 2022 dan juga 2023. Namun briefing kali ini agak berbeda karena bisa dibilang cuma dikasih sekitar 30% dari briefing seperti latihan. Jadi untuk pengerjaan kali ini saya dan teman-teman mengalami beberapa kendala dan juga briefing tugasnya bisa dibilang lebih simpel. Dan tugas pertama yaitu kita disuruh bikin logo, desain. Yang pertama poin pentingnya adalah desain primary logo yang terdiri dari logogram dan juga logo type, dan disertai dengan satu varian logogram saja dengan format JMYK dan ukuran dokumen A4. Logo kita buat secara orisinil dan tidak menggunakan elemen dari internet. Maksudnya seperti kita menjiplak logo yang sudah ada dan juga mungkin mencoba meniru ataupun plagiarisme dari logo yang sudah terkenal ataupun belum terkenal. Dan tugas kedua yaitu digital promotion. Jadi kita disuruh mengolah gambar ataupun vektor dari kreasi kita sendiri tentunya dalam bentuk media promosi Instagram, dan kita disuruh membuat 3 slide. Nah, per slide-nya menggunakan ukuran 1080 kali 1350 pixel, formatnya RGB, dan harus menggunakan logo resmi yang telah dibuat. Logo resmi kita disuruh memasukkan 2 logo, yaitu logo yang sudah kita buat, yaitu logo desain primary yang terdiri dari logogram dan juga logo tag dengan 3 varian berbeda di setiap slide-nya. Dan logo resmi yang disertakan juga adalah logo kami Cita Buat Indonesia yang akan kita masukkan ke dalam ke dalam postingan IG tersebut. Dan juga konten teks sesuai dengan brief, tidak boleh dikurangi atau ditambah, seperti menambahkan titik ataupun koma itu sama saja tidak boleh, apalagi ini menambahkan gambar ataupun yang lain. Riset dan referensi. Langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat logo adalah tentunya riset dan juga mencari referensi. Kemudian saya melakukan studi visual logo Festival Budaya Indonesia yang menggambarkan visual untuk event Festival Budaya Indonesia. Referensi dan elemen visual khas kopi Nusantara. Saya menggunakan biji kopi, uap, cangkir, dan motif etnik.
Kemudian analisis warna yang sesuai karakter kopi, coklat, hitam, krem, dan aksen hangat. Kemudian sketsa awal logo. Logo Gram terinspirasi bentuk senyum dan cangkir kopi. Dan logo tab dengan font kopi yang melambangkan modernitas dan elegan. Di sini saya menggunakan logo Gram yang terinspirasi dari bentuk senyum. Jadi saya menggunakan outline dari lingkaran untuk menggambarkan emoji dan juga senyum. Saya membuat kreasi dari bentuk senyum ini menjadi kopi. Kemudian untuk elemen asap atau uap saya gunakan sebagai siluet untuk orang tersebut. Kemudian ini adalah logo final yang sudah saya buat. Ini adalah logo Gram dan logo tag yang menjadi satu untuk saya jadikan primary logo. Bisa dilihat di sini saya menggunakan lingkaran sebagai referensi bentuk emoji dan juga setengah lingkaran untuk menggambarkan senyum, dan juga garis di tengah itu menggambarkan sebuah kayak kopi gitu loh. Jadi secara nggak langsung ini bisa dilihat tersenyum. Sebelumnya saya berencana untuk membuat cuma 2 buah saja uapnya agar lebih terlihat untuk orang tersenyum. Tapi setelah dilihat itu kurang relevan. Orang lihatnya mungkin akan ini bukan logo kopi, tapi malah logo orang senyum gitu. Jadi saya tambahkan satu lagi mungkin buat hiburan, jadi bisa dilihat seperti orang senyum dan juga bisa dilihat seperti cangkir kopi. Tapi sebelumnya saya nggak kasih cangkir kopi ya cangkir kopi ya jenis itu. Karena jika saya kasih itu menghancurkan stabilitas logo. Maksudnya kayak kalau saya kasih di sini, yang sini pasti kosong. Jadi saya lebih memilih untuk cepat saja. Dan saya menggunakan font Poppin untuk Poppin bold untuk membuat tulisan logo tag. Yang di atas itu festival kopi menggunakan font Poppin dengan ketebalan bold untuk menunjukkan bahwa ini acara apa. Jadi orang bisa langsung lihat gitu, ini festival kopi. Jadi orang oh iya festival kopi udah tahu. Nah, terus imbuhan di bawahnya Nusantara 2025. Ini menunjukkan tempat dan juga waktu yang akan digunakan ataupun tempat dan waktu yang akan terjadi ketika event tersebut. Dan saya satukan ini untuk primary logo. Dan seperti teks di awal bahwasanya bahwasanya logo Gram dan logo tag dijadikan satu untuk menjadi primary logo. Dan kemudian saya menambahkan variasi logo dalam bentuk simbolnya saja. Jadi saya menggunakan variasi logo itu logo Gram saja, bukan logo tag. Jadi logo tagnya saya singkirkan dan juga inilah jadi variasi logo. Sebenarnya simpel juga sih, jadi tinggal ngapus saja. Terus yang one color logo ya sama aja tinggal ganti warna gitu. Dan one color logo bisa kita gunakan untuk keperluan dokumen seperti scan ataupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Tapi terkadang juga bisa menggunakan varian logo yang ini tanpa tulisan. Tapi untuk surat resmi ataupun surat ataupun poster ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan media promosi, kita bisa menggunakan primary logo. Dan variation logo itu ya seperti namanya bisa digunakan sebagai variasi ataupun pattern. Dan file yang dikumpulkan dari task pertama yaitu satu package asli file seperti font, link, design. Font, link, design ini font yang kita gunakan selama pengerjaan tugas pertama. Terus yang package asli itu file project yang akan kita serahkan pada asesor, seperti contohnya file AI yang biasa disebut teman-teman. Satu kali media tulisan logo, jadi satu kali media tulisan logo itu seperti kita ekspor tapi dalam bentuk PDF, semua tahu lah, tapi pakai file save as. Satu kali JPEG final logo, jadi kita mengumpulkan hasil akhirnya satu JPEG final logo yang terdiri dari 3 ini, festival kopi, primary logo, variation logo, dan juga one gallery. Jadi kita taruh di workspace ukuran A4
dan diekspor dalam format CMYK dan dalam bentuk JPEG. Satu kali menjadi sketsa manual dan digital. Tugas yang ini mungkin saya tidak bisa tampilkan di sini karena kemarin saya cuma mengumpulkan sketsanya saja, dan juga satu PDF sketsa kemarin harusnya bisa, mungkin maksudnya kita scan sketsa ataupun coret-coretan yang kita gunakan untuk membuat logo yang pertama. Tapi karena kita tidak diperbolehkan menggunakan handphone dan juga kita sebisa mungkin di tempat dan tidak kemana-mana, jadi kita cuma mengumpulkan sketsa logo, dan sketsa logo ini sudah hilang. Dan tugas kedua, tujuan dan format. Tugas digital promotion, tujuan dan format. Jadi format dan tujuan dari tugas digital adalah media promosi Instagram post 3 slide dengan ukuran 1080 x 1350 pixel dengan format text. Harus menyatakan logo resmi yang telah dibuat. Konten teks sesuai dengan brief dan tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Kemudian ide visual dan gaya desain. Saya di sini menggunakan tema visual modern dan klasik untuk perpaduan. Sebelum di modulnya ada tulisan kita membuat postingan Instagram atau logo itu bisa digunakan untuk semua zaman, semua kalangan. Jadi target audiensnya kita dari kalangan muda sampai orang tua. Jadi saya menggunakan tema modern untuk menarik kalangan muda dan juga tema klasik untuk menarik kalangan orang tua. Kemudian teknik ilustrasi digital. Kemudian teknik di sini berarti style yang saya gunakan untuk membuat postingan Instagram, yaitu ilustrasi digital dan juga tipografi ekspresif. Ilustrasi digital seperti vektor tentu saja saya buat sendiri karena di dalam Amendix tidak diperbolehkan menggunakan dari luar. Kemudian palet warna yang saya gunakan adalah coklat kopi, biru bongker, dan juga aksen krem. Saya menggunakan aksen coklat kopi karena jelas saya ingin mempromosikan tentang kopi, jadi saya menggunakan warna kopi. Kemudian biru bongker saya ambil untuk sebagai variasi saja, dan aksen krem sebagai warna dasar dari postingan Instagram. Kemudian komposisinya yaitu dinamis dan memperlihatkan hierarki informasi. Komposisi dinamis seperti lebih terstruktur dan juga hierarki informasi jelas, seperti ada headline sama subheadline sama ya isinya juga. Kemudian layout sketsa dan layout dan sketsa Instagram post. Jadi post pertama, jadi ini sketsa yang saya buat sebelum sesudah saya mengerjakan, tapi saya gunakan di sini untuk melengkapi slide. Dan postingan pertama dan juga desain final ide post. Jadi ini post pertama. Jadi post pertama saya menggunakan background merah dongker dan merah marun sebagai implementasi dari kopi. Sebelumnya kalau kalian tahu itu kopi sebelum diproses itu warnanya merah dongker. Jadi saya menggunakan warna itu, dan di depannya saya menggunakan vektor latte art. Jadi ini sebagai bentuk penggambaran dari apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang event kopi. Jadi ketika audiens melihat desain ini, jadi langsung melihat oh iya ini kopi, tentang kopi. Nah, saya meletakkan logo saya di sini, yaitu primary logo di sekitarnya. Tapi saya ganti warna putih karena agar menyatu untuk background warna merah dongker, dan juga saya tambahkan untuk logo Bangga Buatan Indonesia di sebelah kanan atas. Dan ini adalah desain dengan kata-kata yang sudah di briefing. Sebelumnya saya sudah buat, tapi ini bentuk edit dan saya tidak kompeten karena saya kurang teliti untuk membaca soal, karena kita tidak diperbolehkan untuk tidak menggunakan gambar ataupun image dari luar. Jadi sebenarnya itu juga disebabkan karena kita kurang teliti dan ada presiden juga, memang kita kurang teliti juga. Dan ini
untuk postingan kedua, ini adalah bentuk postingan kedua yang saya gunakan untuk melengkapi tugas kedua. Jadi saya menggunakan hierarki sub headline lebih besar daripada headline. Jadi yang pertama misal barista demo, workshop seru, dan literatur dan lain-lain itu adalah sebenarnya headline. Tapi saya gunakan lebih kecil karena memang kata-katanya sudah kata-katanya terlalu besar untuk diletakkan. Kemudian saya menggunakan kombinasi ataupun variasi dari font seperti yang font bold, italic, ataupun saya kasih penebalan seperti background warna krem di belakangnya, dan juga di sini saya menggunakan variation logo di sebelah kiri atas. Saya mengikuti tas ataupun arahan yang diberikan pada appendix. Untuk per slide kita harus menggunakan beberapa variasi logo. Untuk slide pertama kita menggunakan primary logo, kedua variation logo, dan ketiga adalah one color logo. Dan di sini dan di kanan atas juga saya menambahkan logo Bangga Buatan Indonesia. Kemudian point of interest dari slide kedua adalah vektor memegang kopi yang vektor gelas kopi yang dipegang oleh seseorang. Jadi ketika orang melihat pose kedua, orang akan langsung tertuju pada bentuk kopi. Oh, jadi saya menegaskan ulang bahwa ini adalah postingan yang berhubungan dengan kopi. Terus saya tambahkan kata ajakan ataupun kata hiburan, tapi tetap dalam appendix. Jadi sampai jumpa pada fase Bagolo pada ini, dan di bawah saya mencantumkan tempat dan juga tanggal di mana event ini berlangsung. Kemudian post Instagram yang ketiga adalah saya menggunakan vektor orang yang sedang memegang ini sebenarnya barista, tapi isunya dari bawah. Orang yang memegang kopi seakan-akan kita diajak, dan juga kata-kata di bawahnya saya kembali lagi menggunakan ngopi bareng yuk. Itu seperti kata ajakan untuk datang, dan saya menggunakan permainan penegasan kata seperti kata atas ajakan, dan juga kata bawah adalah seperti kata suruhan, seperti datang kan kata suruhan itu. Jadi ngopi bareng yuk, terus bawahnya tulisan datang saya tebali menggunakan warna merah seperti warna merah kayak seperti perintah aja. Kemudian saya menambahkan lokasi di bawah sini, yaitu di Plaza Pragolopati, Jawa Tengah, dan juga saya menambahkan tanggal event ini berlangsung. Kemudian ini adalah bentuk template dari Instagram yang saya gunakan untuk melengkapi tas ketiga, yaitu membuat dummy Instagram. Jadi kita seakan-akan ini sudah diposting di Instagram, dan ini adalah template yang diberikan oleh penguji dalam bentuk PDF. Jadi kita langsung tempel aja. Nah, ini adalah bentuknya. Kemudian file yang dikumpulkan dari tags kedua adalah satu kali file package file yang dikumpulkan seperti tadi, seperti Adobe Illustrator, lalu file aslinya. Dan saya tambahkan juga font yang saya gunakan dalam desain tersebut. Oh iya, btw dari tadi selama desain ini saya cuma menggunakan satu font dari logo dan juga semuanya. Saya cuma menggunakan font Bovin dan cuma divariasi berbagai tipe font Bovin. Jadi font Bovin bisa dikreasikan sekreatif kalian mungkin. Terus kemudian ada satu kali PDF, itu sebuah PDF dan JPEG desain EasyPost. Jadi maksudnya berarti, jadi kita ada mengumpulkan PDF dan juga JPEG desain yang sudah kita buat seperti tadi yang tiga ini. Kita kumpulin satu-satu, terus kemudian kita kumpulin satu lagi yang bentuknya kayak Instagram ini. Nah, kemudian PDF sketsa ide visual. Saya kurang tambahkan, jadi tipenya. Terus kemudian itu saja yang dikumpulkan dari tugas kedua. Kemudian tantangan yang saya alami di dalam mengerjakan ini, yang pertama saya tidak di sini karena di Singapura. Tantangan yang pertama saya ada di sini adalah keramahan dari asesor, mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Jadi mungkin bisa lebih untuk humble untuk menjelaskan sesuatu, dan juga tolong lebih informatif dalam memberikan sesuatu, memberikan informasi seperti cobalah
kalau ditanya tuh jawabnya biasa aja gitu guys. Ini untuk pesan nih, maaf ya. Terus ya kemudian tantangan yang saya peroleh itu yang jelas trouble. Kemarin satu kelas kita trouble isinya kebanyakan harus coding. Curiga saya itu karena terlalu banyak orang yang mengakses server. Jadi kita disediakan server tapi setiap orang itu secara nggak sengaja mengakses server tersebut. Jadi isinya terlalu berat dan juga nggak kuat untuk desain. Jadi kita beberapa kali saya beberapa kali mengulang desain karena tiba-tiba aplikasi atau software yang saya gunakan close sendiri dan juga error. Jadi saya sempat berbeda-beda diri dan sayangnya saya dimarahi karena hal tersebut. Dan saya sangat menyayangkan hal tersebut. Mungkin kedepannya bisa dibenahi. Dan juga kemudian tantangan yaitu menemukan konsep logo yang kuat dan relevan. Jadi kayak harus mikir keras untuk gimana cara bikin logo yang orang langsung ngeh gitu kalau ini mau festival kopi. Terus dari sisinya adalah sulit menemukan konsep visual yang sangat mewakili kekayaan kopi Nusantara karena kopi di Nusantara itu banyak banget. Saya sempat terpikir untuk menambahkan peta Indonesia, tapi mungkin peta Indonesia akan sangat sulit. Jika logo yang ada peta Indonesia nya akan sulit untuk diaplikasikan ke beberapa media. Kemudian solusi, saya melakukan riset visual. Sebenarnya saya nanti bisa buka dari festival koi dan diterapkan menggunakan metode mind mapping dan dulu saya kayak 5W1H dan moodboard untuk mengeksplorasi elemen khas seperti daun kopi, biji kopi dan peta Indonesia. Kemudian tantangan dan solusi tantangan. Tantangan adalah menyampaikan pesan festival lewat desain, yaitu kemudian deskripsi desain promosi digital harus bisa menyampaikan informasi acara sekaligus menarik perhatian Instagram. Solusinya adalah membuat struktur kreatif, informatif, namun estetik. Dia dirangkai visual yang jelas seperti yang saya buat tadi. Saya menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Saya menggunakan warna-warna hangat seperti krem, merah coklat atau biru damar yang konsisten dengan logo agar untuk membentuk identitas visual yang kuat. Tantangan dan solusi tantangan. Tantangan adalah waktu pengerjaan yang terbatas. Kita cuma dikasih waktu 4 jam dan tidak toleransi waktu. Dan sempat itu membuat saya agak frustasi karena saya mengalami kendala di bagian aplikasi dan software. Jadi itu sangat berat bagi saya. Jadi pengumpulan tugas oke memiliki batas waktu besar, sementara pengerjaan untuk proses revisi. Sebenarnya nggak butuh proses revisi, tapi kita harus mengumpulkan apa adanya. Solusi membuat timeline kerja sejak awal untuk mempercepat proses produksi menggunakan tools desain seperti Adobe Illustrator dan Canva untuk efisiensi. Pembelajaran dan refleksi. Oke, mengasah kemampuan mendesain sesuai standar industri. Saya belajar mengatur hal kerja, manajemen file, komunikasi, visual. Proyek ini memperkuat skill desain, branding, dan promosi digital saya, menumbuhkan tanggung jawab dan juga profesionalisme sebagai desainer juga. Refleksi, ya refleksi saya ujian ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya untuk dalam branding logo dan juga kemampuan untuk mendesain. Kemudian penutupnya adalah proyek ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam mengasah kemampuan desain, berpikir strategis serta menyampaikan ide secara profesional. Saya berharap hasil karya ini dapat menjadi representasi semangat untuk mengangkat budaya kopi Indonesia melalui pendekatan visual yang kuat dan menarik. Semoga kedepannya saya bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Terima kasih perhatiannya. Adakah yang mau ditanyakan? Ya. Apa tantangan paling besar menurut kamu dalam ujian LSP ini? Tantangan paling besar yaitu kendala software seperti software yang sering keluar sendiri sama sama mungkin itu kendalanya di software dan juga perangkat. Kemudian untuk kejelasan informasi. Jadi selama kita latihan itu kita diberikan informasi yang sangat mumpuni seperti
kita pelajaran menggunakan soal LKS. Jadi brief dan juga tugas-tugasnya itu lengkap dan secara itu detail banget. Jadi kita tinggal baca, langsung sekali baca tuh ngerti apa yang harus kita lakuin. Tapi untuk modul ataupun appendix atau teks ini harus mungkin dibaca jauh lebih teliti lagi karena ini bisa dibilang kurang banget untuk kelengkapan dari informasi tersebut. Dan mungkin yang paling berat itu ya kesabaran, karena harus sabar banget menghadapi workshop terus keluar sendiri sama ya ketidaknyamanan karena pengawasannya kurang berat. Terus ada lagi yang ditanyakan? Kenapa nggak kompeten? Karena itu terjadi masih karena memang di modulnya itu tidak tertulis dari tidak boleh menggunakan gambar, image ataupun yang sebagainya dari luar dari internet ataupun bukan kreasi sendiri. Tapi yang bikin saya terkecoh adalah kita disediakan 18 gambar untuk referensi saja. Jadi kita tidak boleh menggunakan gambar tersebut. Dan salahnya saya adalah saya terlalu terfokus pada latihan, yaitu pada saatnya kita harus menggunakan gambar yang sudah disediakan, tidak boleh menggunakan gambar dari luar. Jadi saya berpikirnya tidak boleh dari luar, tapi sudah disediakan jadi saya pakai itu. Makanya saya dianggap didiskualifikasi karena menggunakan elemen ataupun gambar dari luar itu. Ada lagi ditanyakan? Mas. Ya, terakhir. Nah, kan katanya tadi servernya lemot-lemot gitu ya. Ya. Solusinya yang kamu lakuin apa? Apakah cuma nungguin sampai servernya bisa, sabar atau gimana? 2 jam pertama saya nungguin sabar tapi kadang orang sabar itu nggak dapat apa-apa. Jadi akhirnya saya cabut kabelannya dan itu berhasil. Jadi ketika saya cabut kabelannya, saya nggak ada kendala seperti tiba-tiba keluar lancar jaya. Jadi itu karena pengaruh kabelan. Jadi saya akhirnya cabut kabelan, saya mengerjakan, saya selesai baru saya pasang lagi. Itu cara saya mengatasi itu. Ada yang bertanya lagi? Lanjut. Ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya jadi terima kasih telah menonton sampai akhir, mungkin di skip. Tapi saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang menyinggung. Terus saya juga terima kasih banyak karena setelah menyimak saya dalam presentasi yang cukup lama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek setengah jam.